Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rianti yang merupakan peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan 19, kelompok 2, nomor daftar hadir 14. Berikut ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasarkan tupoksi analis hubungan antar lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut penjelasannya. Langkah-langkah dalam menganalisis isu. Yang pertama adalah identifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL dan USG. Yang ketiga, analisis masalah menggunakan diagram Fishbone. Yang keempat, alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT. Yang kelima, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Adapun identifikasi isu masalah yang saya angkat, yang pertama, 1. Tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar peraturan daerah. Yang kedua, kurangnya koordinasi dengan para kasitrantif terkait pelanggaran perda di wilayah kecamatan dan kelurahan. Ketiga, kurang lengkapnya laporan daftar kegiatan pengawasan dan justisi yang disampaikan oleh anggota Satpol PP. Yang keempat, pengarsipan berkas data pelanggar yang kurang memadai. Dalam menentukan isu prioritas, saya menggunakan teknik yang pertama, teknik APKL dengan kriteria isu A untuk aktual, P untuk problematik, K untuk halayak, L untuk layak. Selain itu, saya juga menggunakan teknik USG dengan kriteria U untuk urgensi, S untuk seriousness, dan G untuk growth. Adapun dapat terlihat berikut ini tabel mengenai analisis APKL. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kurangnya koordinasi dengan para kasitrantif terkait pelanggaran perda di wilayah kecamatan dan kelurahan dengan jumlah APKL 19 menjadi prioritas isu nomor 1. Selanjutnya, isu-isu tersebut saya coba juga analisis dengan metode USG. Dari tabel berikut dapat terlihat juga, yaitu kurangnya koordinasi dengan para kasitrantif terkait pelanggaran perda di wilayah kecamatan dan kelurahan mendapat peringkat 1 dengan nilai total 14. Sehubungan telah ditentukannya isu prioritas, maka kita lanjut dalam penjelasan mengenai diagram Fishbone. Diagram Fishbone akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu masalah. Masalah tersebut akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang mana di sini saya memilih kategori 5S, yaitu 1. Surrounding atau lingkungan, 2. Supplier atau pemasok atau sumber, 3. Sistem atau sistem, 4. Skill atau keterampilan, 5. Safety atau keselamatan. Pada analisis isu, saya terdapat 4 penyebab, yaitu skill, kurangnya tenaga SDM, sistem pertemuan yang tidak rutin dilakukan, kurang berjalannya SOP yang ditentukan, surrounding, kinerja yang terpaku atas perintah atasan, dan tidak memiliki cukup waktu. Untuk supplier, yaitu anggaran yang terbatas, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dengan para kasitrantif terkait pelanggaran perda di wilayah kecamatan dan kelurahan. Berikutnya, setelah melakukan berbagai analisis di atas, maka alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Untuk kekuatannya, sidang justisi yang rutin dilakukan, weakness atau kelemahan, anggaran yang terbatas, dan kurangnya tenaga SDM, opportunities atau peluang, semakin berkurangnya pelanggaran perda dan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai perda. Untuk ancamannya, yaitu timbulnya provokator dan dampak perubahan ekonomi masyarakat yang dapat
perda di wilayahnya. Untuk kelemahan dan peluang, yaitu menentukan jadwal kunjungan atau pertemuan dengan kasih terantip. Untuk kekuatan dan ancaman, yaitu para kasih terantip dapat mendampingi atau menjadi saksi terkait penindakan. Untuk kelemahan dan ancaman, yaitu penyampaian teguran tertulis dan penyampaian informasi terhadap pelanggar. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian: mengadakan pertemuan dengan para kasih terantip dan melakukan kunjungan secara rutin ke kelurahan dan kecamatan. Adapun tahapannya, membuat jadwal mengenai pertemuan atau kunjungan. Yang kedua, melakukan permintaan informasi mengenai pelanggaran perda di wilayah kelurahan dan kecamatan. Hasil yang diharapkan berupa 1. Update data atau informasi pelanggaran dari wilayah kelurahan dan kecamatan. Yang kedua, melakukan koordinasi secara terus-menerus. Adapun pihak yang terlibat yaitu 1. Seluruh bidang penegakan perda. Yang kedua, kecamatan dan kelurahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih.